Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera ya untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi video tentang sawah ya. Ya, video tentang sawah, di mana sawah tersebut pola tanamnya menggunakan pipa. Oke, kita berangkat nih dari rumah ya, menggunakan motor matic ya teman-teman. Inilah suasana pada kesempatan sore ini, dimana saya akan melihat hasil dari tanaman padi yang menggunakan metode pipa. Jadi ini tidak menggunakan bibit ya, jadi langsung benih tersebut dimasukin alat pipa dan ditarik begitu ya. Nanti kita lihat hasilnya ya. Dan saya ini teman-teman, posisi saya ini berada di masih wilayah Blok B, dan di depan sana itu ada pertigaan, yang ke arah kiri itu ke Blok A, dan yang arah kanan adalah menuju sawah saya. Kebetulan sore begini teman-teman, banyak sekali kebun yang pulang. Bang Ade yuk, yang dari kebun ya baru pulang karena jam 5 atau jam setengah 5 mereka pulang kembali ke rumah masing-masing ya. Inilah suasana sore ini teman-teman ya, cukup asik. Yuk, itu tadi ada mobil yang barusan lewat, itu saudara kita dari Jarkin. Dia biasanya itu ke pasar SP1 Mahalona. Nah, di sini sudah ada yang tumbuh ini teman-teman ya. Ini juga menggunakan metode tanam pipa ya, langsung benih. Oke teman-teman, inilah kondisi jalannya. Ya cukup lumayan lah teman-teman ya. Diperkirakan dari rumah saya tadi ke lahan 2 atau lahan 1 saya itu kurang lebih sekitar 700 meter. Dan sekarang ini saya akan menuju lahan 2 yang luasnya 1 hektar. Lokasi milik warga transmigrasi. Jadi pendatang ini ya bermodal, dia langsung membuka rumah walet atau sarang walet ya. Dan juga beli sebagian tanah masyarakat yang dijual itu. Oke. Pak Rizky teman-teman, Pak Rizky dari Blok C. Teman-teman, kembali saya ceritakan sedikit. Di sini saya adalah warga transmigrasi
angkatan tahun 2007. Jadi saya buat video ini sudah tahun 2025 ya, Februari 13 Februari 2025. Jadi perkirakanlah sudah berapa tahun ya, hampir 15 tahun ya. Nah teman-teman, di depan itu ada perempatan. Nah, tidak jauh dari situ itu adalah lahan jual saya. Ya, inilah teman-teman lahan milik saya ya. Ini ada perempatan yang sana nih ke blok blok C bisa tembus. Kalau ini yang lurus ini ke Garkin. Kita lihat ya. Samping saya ini punya PRT Pak Wagimin. Nah ini teman-teman begini ya. Ini lahan pribadi saya. Waduh, di sini airnya tidak tergenang sebaiknya atau seharusnya. Ini airnya kering, tapi ini tidak kering. Ini bisa menyebabkan pertumbuhannya kurang maksimal nanti. Nah ini teman-teman, hasil dari pipa ya, pipa dipipa, jadi langsung benih. Nah langsung benih dihambur, bukan dihambur begini. Ini umur baru 2 hari, jadi dia masih baru mau tumbuh ya teman-teman. Kita zoom nih. Teman-teman, di sini biasanya kalau kita itu pertumbuhan padinya nih tidak diganggu sampai panen, maksudnya tidak diserang oleh hama tikus dan sebagainya, itu biasa maksimal bisa sampai 6 ton per hektarnya. Ya paling minimal itu 5 ton lah bisa. Saya pernah juga dapat 5 ton di sini. Sudah cukup lumayan. Ini depan ini punyaan Pak RT nih. Pak RT kita Pak Wagimin ya. Lanjut ya teman-teman ke lahan satunya. Itu ada mobil dari Garkin yang biasa jualan perabot. Oke. Ya, dari sini teman-teman kita belok ke kanan. Di sini ada perempatan. Kita belok ke kanan. Yang tadi itu teman-teman, itu lahan jual saya ya, lahan jual. Dan ini yang akan kita singgahi atau kita lihat adalah lahan satunya. Ya, ini masih jalan jalan tani ya, belum dilakukan pengerasan, masih asli ya, jadi masih gelombang-gelombang sedikit. Oke. Nah kalau ini teman-teman bagus, ini bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena kering,
boleh dikatakan kering. Nah, ini lahan pribadi saya, lahan 1 ya. Ini pondoknya. Ini pematangnya belum disemprot, biasa ini disemprot. Dan biasanya sebelum melakukan pemipahan ini diracun dulu, racun tikus ini teman-teman. Ini racun tikus, dan tikusnya biasa banyak yang mati itu kalau kita meracun begini. Ini udah mulai tumbuh kayaknya. Nah, begini teman-teman, apa namanya itu, hasil dari pipa. Jadi nanti ini tumbuh. Setelah tumbuh 3 atau 4 hari dari mulai di pipa begini, kita lakukan penyemprotan sepenok pembeku ya, biar tidak tumbuh atau memperlambat pertumbuhan rumput ya. Biasanya begitu yang saya lakukan. Ini yang ditanam pada musim ini yaitu Impari 32. Yang label biru ya, label biru yang kita tanam ini. Benih dari Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur. Ya, begini suasananya teman-teman di lokasi persawahan SP1 ya, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Taweti, Kabupaten Luwu Timur. Oh iya teman-teman, jadi kurang lebih saya di sini sudah hampir 18 tahun. Karena berangkat dulu itu Desember 2027 dan sekarang sudah Februari 2025. Tapi di sini teman-teman masih ada hutan. Itu hutan itu masih milik warga transmigrasi yang disebut lahan 2-nya. Kenapa lahan 2 warga transmigrasi di SP1 sini ada yang sudah terbuka ataupun masih belum? Karena kebetulan program percetakan sawah itu hanya lahan 1, lahan 2-nya tidak. Dari mana Mas? Itu teman dari kebun. Di sini ada perkebunan merica, ada juga yang bertani sawah. Begitu maksud saya itu, yang warga transmigrasi sini ada yang berkebun, ada yang bertani sawah. Nah, kembali ke hutan tadi itu teman-teman ya, itu hutan masih milik warga transmigrasi yang lahan disebutnya tuh lahan 2-nya, lahan usaha 2. Itu kenapa mungkin ada pertanyaan, kenapa itu belum ditebang atau belum dikelola? Ada sebagian masyarakat di sini yang boleh dikatakan
luas, mungkin ya lokasinya luas. Jadi itu tidak terkelola ataupun masih milik warga lokal, karena warga lokal itu luas-luas tanahnya, beda kayak warga asal ya, maksimal cuma 2 hektar kalau warga asal. Tapi kalau lokal itu ya dari pemerintah diberikan 2 hektar, belum lagi dia memiliki tanah-tanah pemberian atau milik nenek moyangnya atau orang tuanya, kira-kira begitu. Jadi dimaklum, kemungkinan kedepannya bisa terbuka, mudah-mudahan bisa terbuka, dan sehingga menjadi luas sawah di Mahalona Raya ini. Ya, saya kira